Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Novia Boru Sipakar dari Kota Bandung. Saya adalah salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi Sabtu 22 Juli 2023. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita semua pasti memiliki nama panggilan khusus oleh orang-orang tertentu. Kalau ada yang memanggil saya, "Kak bisa dipastikan bahwa itu adalah adik saya di rumah. Kalau ada yang memanggil saya, "Ibu Primona," bisa dipastikan kalau itu adalah bagian pendaftaran suatu institusi. Kalau manggilnya "Mon, Mbak Mon, Kak Mon," biasanya ini adalah orang yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau manggilnya "Mak Mon," sudah pasti ini adalah member grup WhatsApp OMK DFJ. Sahabat terkasih,
Panggilan tertentu kepada seseorang bisa menunjukkan relasi kita terhadapnya. Santa Maria Magdalena yang pestanya kita peringati pada hari ini dapat mengenali Yesus yang telah bangkit hanya ketika Yesus memanggil namanya. Lalu, siapakah sebenarnya Santa Maria Magdalena ini? Pada tahun 2016, Bapa Suci Paus Fransiskus meningkatkan perayaan liturgi peringatan wajib Santa Maria Magdalena menjadi Pesta Santa Maria Magdalena, setara dengan perayaan liturgi pesta untuk para rasul lainnya. Santa Maria Magdalena disebut juga Aposta Apostolorum, atau rasul dari para rasul. Hal ini dikarenakan Maria Magdalena lah yang membawa kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada para rasul. Kemunculan Maria Magdalena dalam kitab suci sangatlah menarik. Namanya muncul di keempat Injil sekaligus. Dan semuanya muncul dalam konteks kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Penginjil Lukas menyebutkan Maria Magdalena sebagai Maria dari Magdala, karena ia berasal dari Magdala, daerah di sekitar Danau Galilea. Pada zaman Yesus ada banyak sekali wanita yang bernama Maria, sehingga ditambahkan nama sebutan lainnya untuk membedakan Maria yang mana. Maria Magdalena pernah disembuhkan Yesus dari kerasukan 7 roh jahat. Sejak saat itu, Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia, mulai dari Galilea hingga ke Yerusalem. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, kita bisa melihat bagaimana kedekatan antara Maria Magdalena dengan Yesus Sang Guru. Maria Magdalena yang turut mengikuti kisah sengsara Yesus, mulai dari dijatuhi hukuman mati hingga wafat di kayu salib, merasakan duka yang sangat mendalam. Walaupun telah melihat sendiri bahwa Yesus telah wafat di salib, hati Maria tetap tertuju pada Yesus. Sehingga pagi-pagi benar, ia tetap pergi menjenguk kubur Yesus. Dukanya semakin bertambah ketika mendapati makam Yesus yang kosong. Sehingga ia tidak dapat berpikir dengan jernih ketika para malaikat dan Yesus bertanya mengapa ia menangis. Walaupun sudah melihat sosok Yesus yang menanyakan apakah yang ia cari, ia tetap belum mengenali Yesus. Hingga pada akhirnya, Yesus tidak lagi bertanya kepada Maria Magdalena, namun memanggil namanya, Maria. Dan seketika itu juga, Maria Magdalena menyadari kehadiran Yesus. Dukanya yang mendalam akhirnya berubah menjadi pewartaan kebangkitan Yesus. Kehilangan seseorang yang dekat dengan kita pasti membuat kita bersedih. Kadang-kadang saat terlalu larut dalam kesedihan, kita bisa kehilangan arah, tidak menyadari kehadiran Tuhan, dan tidak dapat memahami lagi apa yang menjadi rencana Tuhan. Sapaan Tuhan melalui hal-hal di sekitar kita pun sering tidak kita hiraukan lagi. Namun Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti Yesus yang memanggil nama Maria, Yesus pun memanggil nama kita satu persatu melalui orang di sekitar kita, melalui peristiwa tertentu, maupun melalui pengalaman batin kita sendiri. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kisah Maria Magdalena yang menjadi orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus ini mau mengajarkan kita arti dari kesetiaan. Maria Magdalena berusaha menemukan kembali Yesus yang amat disayanginya. Dan Yesus juga berusaha agar ditemukan oleh Maria Magdalena. Hal ini juga menggambarkan relasi yang indah antara Allah dan manusia. Allah selalu berusaha agar kita temukan. Namun terkadang hati kita kurang peka untuk menyadarinya. Maka marilah kita meneladani Santa Maria Magdalena
yang dalam dukanya tetap mau mencari Yesus. Janganlah kiranya kita membuat Yesus menunggu terlalu lama. Marilah kita berusaha agar apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap bisa melihat dan mengenali Tuhan dalam segala hal. Mari bangkit dan bergegas menjadi saksi kebaikan Tuhan. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami. Amin. Terima kasih Makmona atas renungannya hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan teladan Santa Maria Magdalena dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di Renungan Fresh Juice edisi berikutnya. Salam Fresh Juice.